Hai semua, kembali lagi di Learn English with Kak Reza. How are you today? I hope you are doing well ya. So today kita mau belajar tentang expressing opinion, yaitu memberikan saran atau bertanya tentang pendapat. Nah, sekarang kita lihat expressing opinion. Apa yang dimaksud dengan expressing opinion? Expressing opinion adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan atau memberikan suatu pendapat. Jadi, kalau kita simpulkan, expressing opinion adalah memberikan pendapat. Kemudian, expressing opinion terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah giving opinion, yaitu memberikan sebuah ide atau pendapat kepada orang lain. Giving opinion berarti memberikan pendapat. Kemudian asking for opinion, yaitu bertanya tentang ide atau pendapat kepada orang lain. Asking for opinion berarti bertanya tentang pendapat. Nah, sekarang kita lihat giving opinion phrase. Nah, untuk giving opinion, kalian bisa pakai kata in my opinion, yang berarti menurutku. Contohnya, in my opinion, English is easier than math. Menurutku, bahasa Inggris itu lebih mudah daripada matematika. Kemudian, kalian juga bisa pakai kata I think, yang artinya saya pikir. Kalimatnya menjadi I think I'm crush on you. You look so gorgeous. Saya kira aku suka samamu karena kamu terlihat sangat cantik atau menawan. Nah, in my experience artinya menurut pengalamanku. Nah, contoh kalimatnya menjadi in my experience, mountain is more beautiful than beach. Menurut pengalamanku, pegunungan itu lebih indah daripada pantai. Nah, kalian juga bisa pakai kata I believe, yang artinya saya percaya. Maka kalimatnya menjadi I believe someday you will be successful person. Saya percaya suatu hari nanti kamu akan menjadi orang yang sukses. Nah, seperti itu untuk giving opinion atau memberikan saran dan pendapat. Nah, sekarang kita lihat asking opinion, bertanya tentang pendapat. Nah, untuk kalimat asking opinion, kalian bisa pakai kata what do you think, yang artinya bagaimana menurutmu. Contoh kalimatnya what do you think about her, bagaimana menurutmu tentang dia. Nah, kemudian kalian juga bisa pakai what is your opinion, bagaimana pendapatmu. Kalimatnya menjadi what is your opinions about my new shoes, bagaimana pendapatmu tentang sepatu baruku. Is it good or is it bad? Nah, poin ketiga, kalian bisa pakai do you agree with me, yang artinya apakah kamu setuju denganku. Contohnya, do you agree with me if I move to another school? Apakah kamu setuju denganku kalau aku pindah ke sekolah yang lain? Kemudian ada kata don't you think, yang berarti tidakkah kamu berpikir. Contoh kalimatnya don't you think I'm the best in the class? Tidakkah kamu pikir saya yang terbaik di kelas ini? Nah, itu dia tadi contoh untuk asking opinion, bertanya tentang pendapat. Nah, sekarang kita lihat asking and giving opinion example. Dalam contoh ini, asking and giving opinionnya menjadi satu. Nah, di sini ada Tom dan Tim, ya. Tom bertanya kepada Tim, what do you think about Okta? Kemudian Tim menjawab, I think she is cute and smart. Nah, di sini kalian bisa lihat pertanyaan yang diakhiri dengan kata think, maka jawaban atau responsnya juga diawali dengan kata think. Ya, what do you think? Responsnya menjadi I think bla bla bla. Lanjut, di sini ada kalimat kedua, what is your opinions about my room?
bagaimana menurutmu tentang kamarku? In my opinion, your room looks clean and tidy. Menurut pendapatku, kamarmu terlihat bersih dan rapi. Nah, di sini juga sama ya. Pertanyaannya dimulai dengan kata opinion, maka respons atau jawabannya juga dimulai dengan kata opinion. Kemudian poin ketiga, I feel like today is hot. Do you agree with me? Aku merasa bahwa hari ini cukup panas. Apakah kamu setuju denganku? Nah, responnya menjadi, yeah, I agree with you. I even bring a lot of water. Ya, saya setuju denganmu. Aku bahkan minum banyak air hari ini. Ya, ingat, agree diawali juga dengan agree. Okay, point number 4. Don't you think we should go right now? Tidakkah kamu berpikir kalau kita harus berangkat sekarang? Kemudian Tom menjawab, yeah, I think so, otherwise we will come late for the class and miss the lesson. Ya, aku pikir begitu. Kalau tidak, kita akan datang terlambat ke kelas dan ketinggalan pelajaran. Nah, ini dia contoh dari asking and giving opinion. Gimana? Kalian sudah paham ya tentang bertanya dan memberikan pendapat dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang Kak Reza punya contoh lain. Nah, di sini ada conversation antara Ellen dan Titi. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya. Hi Titi, come here. I have a problem and I need your opinion. Okay, what is it? I have an invitation to birthday party this evening, but I haven't finished my assignment. Okay, and what do you think? Should I finish my assignment right now or after the party? I think you should finish right now before the party, so you can have fun without thinking about your assignment. Ah, you're right. Thank you, Titi. Nah, di conversation ini terlihat bahwa Ellen itu memiliki problem, di mana dia memiliki undangan ke pesta ulang tahun, tetapi dia belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Maka dia bertanya kepada Titi. Dia menggunakan frasa, what do you think? Should I finish my assignment right now or after the party? Nah, kemudian Titi meresponnya juga dengan kata I think. I think you should finish right now before the party. Kenapa? Karena Ellen bisa ke pesta tanpa harus memikirkan pekerjaannya di sini ya. Nah, itu dia tadi contoh dari asking and giving opinion. Gimana? Paham ya? Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan supaya kita paham apa yang kita pelajari hari ini. Oke, di poin pertama, giving opinion, yaitu memberikan sebuah ide atau pendapat kepada orang lain. Contohnya, kalian bisa menggunakan kata in my opinion, yang artinya menurut pendapatku, I think, menurutku, in my experience, dari pengalamanku, and I believe, saya percaya. Kemudian, asking for opinion, yaitu bertanya tentang ide atau pendapat kepada orang lain. Contohnya, kalian bisa menggunakan kata what do you think? Bagaimana menurutmu atau bagaimana pendapatmu? Kemudian what is your opinion? Bagaimana opinimu atau apa pendapatmu? Kemudian do you agree with me? Apakah kamu setuju denganku? Atau don't you think? Tidakkah kamu berpikir? Nah, itu dia pelajaran kita tentang giving opinion and asking opinion. Sebelum Kak Reza akhiri, kita masuk ke bagian self learning. Nah, di sini kalian diminta untuk belajar secara mandiri. Kak Reza udah ada 1, 2, 3, 4 contoh soal. Nah, di sini kalian diminta untuk memberikan pendapat kalian mengenai satu topik. Nah, topik pertama misalnya di sini joining a sport club can improve the quality of life. Ya, bergabung ke satu kelompok olahraga itu dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah kamu setuju atau ada pendapat yang lain? Nanti bisa ditulis
dan kalian juga bisa kerjakan di buku atau tulis di kolom komentar. Nah, itu aja untuk pelajaran hari ini. That's all for today, everyone. And as always, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan materi menarik lainnya. Kak Reza undur diri. Bye-bye.